Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 4. Kali ini kita nggak bakal bahas tentang arsitektur megahnya masjid ya, tapi kita bakal bedah isi kepala pengelola masjid di Masjid Raya Syekh Zayed Solo lewat kacamata manajemen strategi masjid. Pernah nggak sih kalian lihat ada masjid yang kegiatannya itu super banyak sekali, tapi rasanya kayak nggak punya arah gitu masjid itu? Nah, lewat materi ini kita belajar kalau strategi masjid itu sebenarnya kelihatan dari fokus pengelolaannya. Tentu yang dijaga secara konsisten. Bukan cuma sekedar dari banyaknya kegiatannya atau ramainya pengunjung. Jadi, jangan terkecoh ya. Sibuk itu belum tentu strategis. Fokus itu adalah hal utama yang paling diperhatikan dan diprioritaskan. Penasaran bagaimana Masjid Syekh Zayed Solo mengelola keramaian mereka supaya tetap punya dampak yang nyata? Yuk kita bahas. Pertama, kita lihat dulu profilnya secara singkat. Masjid Raya Syekh Zayed Solo ini bukan cuma masjid biasa buat warga Surakarta, tapi sudah menjadi ikon religius nasional bahkan internasional. Jemaahnya benar-benar heterogen. Ada warga lokal yang rutin ibadah di situ, musafir, sampai wisatawan yang emang niatnya itu cuma mau lihat-lihat aja, bahkan foto-foto. Nah, melihat kondisi ini, pengelola masjid mengambil langkah yang sangat berani. Fokus utama mereka adalah pengembangan wisata religi yang diarahkan sebagai sarana edukasi Islam. Ingat ya, fokus itu bukan cuma soal daftar program. Di sini, aktivitas wisata gak dibiarkan berdiri sendiri sebagai tempat rekreasi atau tempat foto-foto doang. Pengelola benar-benar dijaga adab di area masjid dan menekankan kesakralan fungsi utama ibadah. Jadi, setiap pengunjung yang datang itu diarahkan supaya pengalamannya itu tetap sejalan dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Wah, kemudian kenapa sih pengelola memilih fokus edukasi ini? Alasannya itu kuat banget nih. Masjid ini punya potensi besar jadi ruang pembelajaran Islam yang terbuka buat masyarakat yang luas karena arsitekturnya yang ikonik. Selain itu, kalau nggak dikelola dengan arah yang jelas, tingginya jumlah pengunjung bisa bikin fungsi masjid bergeser jadi cuman sekedar tempat wisata umum, dan kesakralannya bisa hilang. Terus dampaknya kerasa nggak? Banget kerasanya. Ada 3 hal utama yang bisa kita amati. Yang pertama, suasana ibadah tetap terjaga dengan khusyuk meskipun di luarnya pengunjung tetap padat-padatnya. Pertama, suasana ibadah tetap terjaga dengan khusyuk meskipun di luarnya pengunjung lagi padat-padatnya. Kedua, pengunjung yang datang itu nggak cuman pulang bawa foto yang bagus, tapi mereka dapat pengalaman religius dan faham soal adab di masjid serta nilai-nilai Islam. Yang ketiga, masjid ini berhasil ngebangun citra Islam yang ramai, tertib, dan edukatif di mata masyarakat yang luas. Singkatnya, fokus ini bikin literasi keislaman masyarakat meningkat lewat cara yang menyenangkan. Nah, apa nih take away atau pelajaran strategis yang bisa kita contek buat masjid-masjid lain? Ada 3 poin penting nih. Yang pertama, arah yang jelas. Masjid yang punya tingkat kunjungan tinggi wajib banget punya prioritas yang jelas supaya nggak terjebak pada aktivitas yang nggak ada dampaknya. Yang kedua, wisata sebagai dakwah. Wisata religi itu bisa jadi sarana dakwah yang super efektif kalau dikelola dengan konsisten dan strategis. Yang ketiga, menjaga keseimbangan. Fokus pengelolaan itu membuat masjid menjadi tempat publik secara terbuka. Tapi di saat yang sama gak melupakan nilai-nilai ibadahnya yang paling utama. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah
Mengelola masjid itu bukan soal seberapa megah gedungnya atau seberapa ramai orang yang datang, tapi soal seberapa jelas fokus yang kita jaga dan seberapa besar dampak yang dihasilkan buat jamaah. Strategi itu tentang konsistensi dalam menjaga nilai. Tugas kita sebagai mahasiswa manajemen, strategi masjid bukan mencari masjid yang paling ramai, tapi belajar bagaimana caranya membaca arah dan fokus pengelolaannya. Menurut kalian, masjid di rumah kalian itu sudah punya fokus yang jelas belum? Coba deh tulis di kolom komentar.